Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari MJ204. Di sini saya akan menjelaskan mengenai infografis perkembangan sektor jasa keuangan tahun 2022. Bahasan yang pertama yakni mengenai kondisi pasar modal Indonesia tahun 2022. Pada pembahasan yang pertama yakni mengenai kondisi pasar modal Indonesia tahun 2022. Pasar modal Indonesia menghadapi tantangan yang cukup signifikan pada 2022 akibat berbagai faktor eksternal seperti inflasi global, kenaikan suku bunga FED, dan ketidakpastian geopolitik. IHSG mengalami koreksi dan volatilitas tinggi sepanjang tahun. Meski demikian, OJK tetap fokus mendorong peningkatan peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi perekonomian. Upaya OJK ini mencakup mendorong penerbitan obligasi korporasi, suku dan instrumen pasar modal lainnya untuk mendukung pembiayaan sektor real. Pasar modal juga didorong untuk berperan dalam pembiayaan infrastruktur dan sektor prioritas lainnya melalui berbagai skema pembiayaan inovatif. Penguatan daya tahan dan integritas di tahun 2022. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni ada kondisi perbankan di Indonesia pada tahun 2022. Yang pertama meliputi kredit perbankan. Pertumbuhan kredit perbankan menunjukkan tren yang positif meskipun menghadapi tantangan ekonomi global. Sektor perbankan berhasil mempertahankan fungsi intermediasi dengan baik, di mana penyaluran kredit tetap terjaga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kredit konsumsi dan kredit modal kerja menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan ini. Kemudian yang kedua ada dana pihak ketiga atau DPK. Penghimpunan dana pihak ketiga mengalami peningkatan yang stabil, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional tetap terjaga. Komposisi DPK didominasi oleh deposito dan tabungan, dengan pertumbuhan yang seimbang antara dana rupiah dan falas. Hal ini mencerminkan preferensi masyarakat untuk tetap menyimpan dana di perbankan sebagai pilihan investasi yang aman. Kemudian yang ketiga ada rasio kinerja perbankan. Rasio kinerja perbankan menunjukkan kondisi yang sehat dan terkendali. Beberapa indikator kunci meliputi capital adequacy ratio atau CAR tetap berada di atas ketentuan minimum, menunjukkan kecakupan modal bank untuk menghadapi resiko. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu kondisi industri dan keuangan di Indonesia. Yang pertama ada sektor industri keuangan non-bank atau IKNB. Industri keuangan non-bank menunjukkan pertumbuhan yang solid, yakni yang pertama ada pertumbuhan aset. Total aset IKNB mencapai 2.847 triliun, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Yang kedua, kinerja berbagai subsektor, yakni ada asuransi, menunjukkan stabilitas dengan pertumbuhan premi dan klaim yang terkendali. Ada dana pensiun mengalami pertumbuhan aset kelolaan. Kemudian ada lembaga pembiayaan tetap berperan penting dalam pembiayaan sektor real. Kemudian ada fintech mengalami pertumbuhan pesat dalam lending dan payment. Yang ketiga ada program dukungan OJK tahun 2022, yakni program edukasi dan perlindungan konsumen. OJK sendiri melaksanakan berbagai inisiatif. Yang pertama ada di edukasi keuangan, yakni program literasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Kemudian ada perlindungan konsumen, penguatan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Kemudian ada inklusi keuangan, perluasan akses layanan keuangan ke seluruh lapisan masyarakat. Strategi penguatan di tahun 2023, yakni ada satu, peningkatan daya tahan sektor, penguatan modal, mendorong lembaga untuk memperkuat permodalan. Kemudian ada manajemen risiko, implementasi framework manajemen risiko yang lebih komprehensif. Kemudian ada stress testing, yakni pelaksanaan uji ketahanan secara berkala. Kemudian yang kedua ada penguatan integritas, meliputi tata kelola, peningkatan standar good corporate governance. Kemudian ada transparansi, ini penguatan pelaporan dan disclosure. Kemudian ada compliance, penguatan kepatuhan terhadap regulasi. Kemudian strategi yang ketiga ada inovasi dan digitalisasi, yakni percepatan transformasi digital sektor keuangan.
kemudian pengembangan produk dan layanan inovatif, dan penguatan ekosistem vintage yang sustainable. Secara keseluruhan, strategi OJK dalam mendukung sektor jasa keuangan selama 2022 dan rencana penguatan 2023 menunjukkan komitmen untuk menciptakan ekosistem keuangan yang resilient, inovatif, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Kemudian, apa saja kebijakan OJK di sektor jasa keuangan? Di sini ada kebijakan utama OJK tahun 2022, yaitu yang pertama mitigasi pembiayaan risiko sistematik, yakni menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengawasan ketat terhadap risiko sistemik. Kemudian ada penguatan ketahanan sektor jasa keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, yakni kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional dengan cara mendorong intermediasi keuangan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kemudian yang ketiga, penguatan perlindungan konsumen dan investor, yakni peningkatan edukasi dan literasi keuangan masyarakat, penguatan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Kemudian ada perlindungan hak-hak konsumen jasa keuangan. Kebijakan yang keempat, yakni penguatan pengawasan sektor jasa keuangan, meliputi peningkatan efektivitas pengawasan berbasis risiko, penguatan tata kelola perusahaan jasa keuangan, dan implementasi teknologi dalam pengawasan atau subtech. Kemudian yang kelima, ada upaya enforcement penegakan hukum, yakni penindakan tegas terhadap pelanggaran regulasi, peningkatan kepatuhan pelaku industri jasa keuangan, dan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar. Kemudian kebijakan yang keenam, ada penguatan governance di sektor keuangan, meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan manajemen risiko di lembaga jasa keuangan, kemudian ada implementasi Code Corporate Governance. Yang ketujuh, digitalisasi sektor jasa keuangan, yakni mendorong inovasi teknologi finansial, pengembangan infrastruktur keuangan digital, dan regulatory sandbox untuk vintage. Yang kedelapan, ada penguatan inklusi keuangan, yakni perluasan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan, program-program inklusi keuangan nasional, dan pengembangan produk keuangan yang terjangkau. OJK juga akan terus melakukan percepatan transformasi ekonomi digital sektor jasa keuangan dengan peningkatan kapasitas internal dan eksternal, mempercepat penerapan supervisory teknologi dan regulatory teknologi, serta melakukan kajian mengenai kehadiran perusahaan big tech di sektor keuangan agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni ada program edukasi dan perlindungan konsumen tahun 2022. OJK melaksanakan program edukasi keuangan secara masif melalui berbagai media dan platform, dan target mencakup berbagai segmen masyarakat dari berbagai kalangan. OJK melakukan edukasi keuangan secara masif, baik tatap muka maupun daring, dan menggunakan platform seperti Sikapi Uangmu untuk menjangkau lebih banyak orang. OJK juga melakukan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan dan memberikan informasi serta edukasi tentang karakteristik, layanan, dan produk jasa keuangan. Yang pertama, ada edukasi keuangan masif. OJK melaksanakan 1.897 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 9,1 juta peserta. Kemudian, Sikapi Uangmu ini mempublikasikan 404 konten edukasi keuangan dan memiliki 2,2 juta pengunjung. Kemudian ada pengawasan perilaku. OJK melakukan pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan untuk melindungi konsumen. Kemudian ada informasi dan edukasi. OJK memberikan informasi dan edukasi tentang karakteristik, layanan, dan produk jasa keuangan. Kemudian ada daya tahan dan integritas. OJK berupaya memperkuat daya tahan dan integritas sektor jasa keuangan melalui kebijakan dan pengawasan yang efektif. Kemudian apa saja program pelindungan konsumen, yakni ada penanganan pengaduan konsumen sektor jasa keuangan. Yang kedua, ada mediasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa. Kemudian ada pengawasan terhadap praktik bisnis lembaga keuangan dan penegakan aturan perlindungan konsumen.
Masuk ke kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Kebijakan-kebijakan utama OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Yang pertama ada mitigasi pembiayaan risiko sistemik, yakni penguatan manajemen risiko dan governance perbankan, kemudian penerapan kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang kedua ada kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional, yakni relaksasi kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi, dukungan terhadap sektor-sektor yang terdampak COVID-19, penyesuaian regulasi untuk meningkatkan akses pembiayaan. Kemudian yang ketiga ada penguatan sektor jasa keuangan. Yang pertama dari perbankan sendiri, yakni ada penguatan modal dan likuiditas bank. Kemudian dari pasar modal, yakni ada pengembangan instrumen investasi dan perlindungan investor. Kemudian dari IKNB sendiri atau industri keuangan non-bank, penguatan regulasi asuransi, pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian yang keempat ada pengembangan fintech dan inovasi digital, meliputi regulasi untuk mendukung perkembangan teknologi finansial, pengawasan terhadap platform digital lending dan payment, sandbox regulasi untuk inovasi keuangan digital. Kemudian yang kelima, perlindungan konsumen dan edukasi keuangan. Yang keenam, ada penguatan tata kelola dan manajemen risiko. Dan yang ketujuh, ada pengembangan pasar modal dan instrumen keuangan. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, yakni ada penguatan sektor asuransi dan dana pensiun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.